You must have often seen people who lack competency, credibility, and integrity. People who are arrogant and talk without thinking, but frequently become policymakers, representatives, and even leaders in our government. Why does this happen? What causes it? Why does this problem never get better? And what we can do? As you know, to become smart, we need smart teachers. To become ethical people, we need the ethical teachers. To become excellent people, we need the excellent teachers. So, this is what makes me believe that there's no stupid student, but they just get the wrong teacher. Jadi, menurutku, kenapa kita memiliki kualitas sumber daya manusia yang sangat rendah? Itu disebabkan karena pengajar-pengajar yang ada di perguruan tinggi, kualitasnya juga sangat rendah. Pendapat ini juga didukung oleh pendapatnya dari Talcott Parsons dalam bukunya The Social System tentang bagaimana sistem sosial itu bekerja. Di bukunya tersebut, dia menjelaskan bahwa ketika suatu bagian di dalam suatu sistem tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi keseluruhan sistem tersebut. Dalam kasus ini, jika seorang edukator atau seorang pengajar tidak menjalankan perannya dengan baik sebagaimana semestinya, maka akan menyebabkan kualitas murid atau kualitas mahasiswa ataupun manusia yang juga berkualitas rendah. So, to show you how low is our educators, I will give two big issue that I observed by myself as a student in Indonesia. Fenomena joki dan plagiarisme di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru bagi kita. Terbukti dengan data yang ada menunjukkan bahwa kualitas riset yang ada hampir di seluruh kampus ataupun universitas yang ada di Indonesia berada di zona merah. Bukan hanya ada di kampus yang belum terakreditasi ataupun akreditasinya rendah, namun kualitas riset yang ada di kampus ataupun perguruan tinggi negeri itu juga masuk di zona merah. Ini menunjukkan bahwa para pengajar kita ataupun para edukator kita tidak mengerti bagaimana konsep menulis jurnal dengan benar dan juga tidak memahami konsepnya. Jadi, bagaimana cara mereka mengajari kita menulis jurnal ataupun menulis skripsi dengan benar jika mereka tidak bisa menulis dengan benar juga? Hal ini semakin diperparah dengan adanya fenomena joki. Mulai dari joki tugas, joki skripsi, jurnal, dan lain-lain. Tentu hal ini membuat kualitas SDM yang ada di Indonesia semakin sangat rendah. Ironisnya, ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena adanya pembiaran dari pihak kampus dan juga dosen. Terbukti dengan mudahnya kita mencari jasa joki ini di sosial media ya. Mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, or another social media platform. You can see it everywhere and it's so easy to find it, you know. Bahkan gak jarang, para joki-joki itu adalah dosen-dosen itu sendiri. Kasusnya itu sampai di level rektor kampus pakai jasa joki untuk tesis S3-nya. Bayangin aja, gila nggak lu? Ada juga yang sampai ngambil penelitian mahasiswanya untuk dijadikan penelitiannya sendiri. Kampus mana itu? Jadi ya kita nggak heran kenapa banyak praktik KKN di Indonesia, karena keadaan di dunia pendidikannya aja udah kayak gitu. Dan sayangnya lagi, nggak pernah ada sanksi yang tegas akan masalah ini, dan ini dibiarkan gitu aja. So it's like a normal thing that the student or the lecturer to do,
but it's not the right thing. We all know that. Menggambarkan betapa parahnya fenomena plagiarisme dan joki ini, aku akan sedikit cerita ya. Jadi kan, bapakku itu ada usaha jual beli barang bekas, kayak jual koran bekas, besi bekas, sampai buku yang udah nggak kepake gitu. Dan dari dulu, dari kecil, aku udah sering lihat skripsi numpuk bahkan sampai puluhan kilo dan masih ada stempel kampusnya lagi. Because I'm curious with that thing, I asked my father, "Pak, itu kan skripsi ya? Kenapa itu ada di sini?" Terus bapakku bilang, "Ya kan mereka jual, ya bapak belilah." Kalian mau tahu nggak harganya berapa? Cuma 2.500 per kilo. What the fuck? Di sini kita bisa melihat bahwa seberapa sampahnya riset yang dihasilkan oleh suatu universitas. Bisa kalian bayangin nggak? Kuliah bertahun-tahun, tenaga, uang, waktu, mental, semuanya udah kalian korbankan. And it just ends up in the garbage. Kenapa berakhir di tempat sampah? Karena yang ngajarin kalian nulis itu juga tulisannya sampah. Di samping masalah itu, pengajar atau dosen sering sekali kita jumpai bukan jadi seorang pengajar yang memberi kita pengetahuan, tapi malah jadi kriminal. Terbukti per hari ini, kasus pelecehan seksual masih sering terjadi di berbagai universitas yang ada di Indonesia. Kalau kalian nggak percaya dengan hal ini, kalian bisa searching aja di Google, terus ketik pelecehan seksual di kampus. Kalian scroll terus ke bawah, and it feels like it's never ends. Karena kasusnya sudah sangat banyak gitu. Ini masalah yang sangat serius, yang mana mengingat bahwa kampus seharusnya menjadi tempat yang aman dan dosen seharusnya menjadi orang yang mengajarkan kita nilai-nilai moral, malah menjadi predator seksual. Dan balik lagi, nggak pernah ada sanksi yang tegas dan berat akan masalah ini. Bahkan, sering sekali masalah ini ditutupi oleh pihak kampus agar tidak mencoreng nama baiknya ataupun menurunkan akreditasinya sebagai kampus. Sehingga ketika korban speak up akan masalah ini, sering sekali mereka malah dibungkam, diancam, akan dikeluarkan dari kampus, dituduh mencemarkan nama baik, dan tindakan pengancaman lainnya. Di sisi lain, pelaku masih bebas berkeliaran, tidak mendapat sanksi yang berat, dan beberapa bahkan masih mengajar seperti biasanya. Dengan begitu, dengan kata lain, kampus dengan sengaja atau tidak sengaja menjaga dan memelihara predator seksual sebagai pengajar bagi generasi masa depan Indonesia. Bisa kalian bayangin gimana masa depan negara ini dengan keadaan begitu? Dengan keadaan generasi kita diajari oleh pelaku kekerasan seksual dan juga pelaku plagiarisme dan joki. Apa yang akan terjadi di masa depan? Tentu saja bukan masa depan yang cerah. Jadi, masalah terbesar mengapa kita memiliki kualitas sumber daya yang rendah di Indonesia, besar faktornya dikarenakan kita memiliki kualitas pengajar yang buruk. Kualitas pengajar yang buruk tersebut itu yang nanti menghasilkan pemimpin, pemangku kebijakan, bahkan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia menjadi buruk pula. Ini terus-menerus terjadi seperti lingkaran setan yang menyebabkan inkompetensi, praktek KKN, kebijakan yang buruk, dan kualitas hidup dalam bermasyarakat yang buruk pula. Yang mana jika terus dibiarkan ini
akan menghancurkan generasi masa depan di Indonesia. After all that shit, what we can do? Untuk menjawab hal itu, mari kita bahas sesuatu yang filosofis. Daniel Kola dalam bukunya I and You berpendapat bahwa suatu individu adalah keseluruhan manusia itu sendiri. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya aku, kamu, dia, mereka, dan kita itu adalah satu kesatuan yang universal. Agar lebih mengerti konsep ini, coba kita pakai analogi. Kita ibaratkan bahwa diri kita itu dan seluruh manusia adalah suatu kesatuan dengan satu kesadaran. Pada suatu saat, tangan kita terkilir. Karena tangan kita terkilir, kita jadi susah untuk tidur karena rasa sakit akibat terkilir. Karena kita susah tidur, menyebabkan penurunan imun tubuh kita seperti datangnya demam, flu, dan penyakit lainnya. Jika aku dalam hal ini seluruh tubuh tidak memiliki kesadaran bahwa si tangan terkilir ini harus segera diobati, ujungnya akan mengancam fungsi seluruh bagian tubuh dan mengancam kelangsungan hidup. Dalam konteks ini, artinya untuk mengatasi permasalahan tentang buruknya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia, harus ada kesadaran universal di setiap orang bahwa hal ini terjadi juga karena kesalahan kita. Kita memilih orang yang salah. Kita terlalu banyak melakukan pembiaran akan terjadinya ketidakbenaran. Kita diam melihat pembodohan. Kita tidak pernah memiliki satu kesadaran yang sama sebagai bangsa untuk memajukan peradaban. Yang mana itu tanpa kita sadari mengancam kelangsungan hidup kita sebagai bangsa dan negara. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang harus mulai mengambil perannya masing-masing untuk melakukan perbaikan pada masalah rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Sebab kita sebenarnya adalah aku yang sama. I and you. If you hurt, I am hurt. If I'm hurt, you're hurt. Oleh karena itu, mulai sekarang, marilah kita berhenti untuk menyakiti diri kita sendiri dan mulai dengan hidup dengan cara yang sehat. Bagi mahasiswa, mulailah kritis akan apapun dan beranilah mengungkapkan ketidakbenaran mulai dari sekarang, sekecil apapun itu, karena dampaknya besar bagi masa depan kalian. Di sosial media, di jalan, dimanapun kalian berada. Yang kedua, pengajar. Mulailah berbenah dengan melihat realita yang ada dan naikkan kualitas pengajaran di dalam kelas. Juga kualitas jurnal kalian. Sebab dari hal tersebut, kualitas kalian dinilai. Jangan bangga jika mahasiswa kalian senang kalian tidak datang ke kelas. Tapi malulah akan hal itu. Jadilah pengajar yang dicintai karena pengetahuannya, bukan ditakuti karena arogansinya. Bagi pihak kampus, pilihlah orang-orang yang benar-benar teruji dalam mengajar, dengan melakukan tes dan pelatihan yang ketat. Jika tentara saja ada tes dan pelatihan yang sangat ketat, kenapa pengajar tidak ada? Mungkin seperti tes psikologi, psikis, kejiwaan, dan lain-lain. Gelar bukan berarti segalanya. Setiap kampus harus memiliki standar kualitas pengajar yang tinggi, dan terkadang ijazah tidak bisa dijadikan acuan yang utama. Mungkin bisa juga dinilai dari pengalamannya dalam suatu bidang. Bagi pemerintah, buatlah sanksi yang tegas terhadap para pelaku kriminal tindakan berat di dunia pendidikan. Buatlah efek jerah dan denda yang berat. Sebab yang mereka rusak adalah masa depan bangsa ini. Naikkan juga gaji bagi pengajar yang benar-benar berkompeten, apalagi sampai berprestasi.
Berikan apresiasi yang layak bagi mereka sehingga membuat mereka menjadi lebih semangat lagi dalam memajukan kualitas manusia yang ada di Indonesia. Yang terakhir adalah masyarakat. Dukunglah mahasiswa jika menyuarakan sesuatu di jalan, karena yang mereka bela bukan hanya kepentingan mereka, namun kepentingan seluruh masyarakat. Bukan kalian cerca dan hina dengan mengatakan bahwa mereka hanya suka kekerasan dan membuat onar dengan berdemo di jalan.